Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film dengan ketegangan double. Karena selain akan melihat kelakuan seorang psikopat cantik, kita akan menyaksikan kengerian di ketinggian negara Swiss. Some bullshit accusation. I said don't touch it! Mayday, mayday. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Jangan lupa kasih hype biar kebersamaan kita makin dilihat banyak orang. Cerita berawal dari suasana salah satu kota yang ada di Swiss ketika sebuah perusahaan terpaksa harus memecat banyak karyawannya. Langkah ini pun sengaja diambil oleh si kepala CEO bernama Jack yang akhirnya menjadi penyelamat perusahaan yang sudah mau bangkrut. Ketika Jack disanjung banyak orang, datanglah seorang karyawan senior yang tidak terima dirinya dipecat begitu saja. Karena selain sudah 40 tahun mengabdi di perusahaan, ia adalah orang yang paling berjasa bagi perusahaan ini. Tapi ketika Jack tetap dengan keputusannya, Pak Herman menunjukkan kekecewaannya di hadapan banyak orang. That won't be later. We can't talk about it, I promise. Lies! Jack gercep menjual kesedihan jika dirinya mati, istrinya akan bersedih padahal baru beberapa bulan istrinya itu keguguran. Jadi ia minta Pak Herman untuk tetap tenang karena ia akan memberikan pesangon double. They're your friends. Pak Herman yang memilih bundir benar-benar membuat Jack hampir kena mentol. Lalu ia menghubungi istrinya yang ada di Amrik dan mengajaknya liburan di Swiss sekalian menenangkan batin. Ajakan tersebut membuat wanita bernama Amy ini merasa senang di tengah hubungan mereka yang sedang hambar. But I'll see you tomorrow. I love you. I love you. Karena Amy akan datang besok, Jack mendatangi sebuah bar di hotel tempat ia menginap selama ini. Lalu ia mendengar keributan seorang ciwi berpenampilan gundik hedon yang sedang protes karena makanan di sini mahal-mahal. Sebagai CEO baik hati, Jack paling anti melihat kesenjangan rekening seperti ini. Hingga selain akan membayar makanan Julia, ia mentraktir minuman Sarita Kokak Premium yang super mahal. Hi, I'm Julia. I know it seems odd. Very good, sir. Julia yang kebanyakan nongkrong di pasar malam berterima kasih atas kebaikan Jack. Lalu dengan kalimat-kalimat santun, Julia mulai mengorek identitas Jack yang ternyata seorang eksekutif muda. Talk about work. My wife. Baru juga merasa seperti di sinetron, Julia akhirnya tahu bahwa Jack sudah beristri. Bahkan ia seperti digulung petir ketika Jack menyebutkan rencananya yang akan naik balon udara bersama Amy. So what about you? Just waiting for a friend. Oh, Entah beneran atau cuma settingan, seseorang yang akan menemui Julia katanya gak jadi datang. Lalu ketika Julia makin menyerang, Jack berkata bahwa ia cinta berat kepada istrinya. that's so presumptuous. Thank you for sharing. Singkat cerita, Jack dan Amy menuju sebuah hotel di salah satu kawasan terindah yang ada di Swiss. Jack pun menceritakan pengalamannya semalam yang sempat digodain ciwi Atil yang menang gaya doang. Don't beat yourself up. I'm really glad you're here. Jack mendapat ucapan terima kasih dari Julia yang entah gimana caranya bisa mengetahui nomor Jack. Bahkan Julia berniat akan mengikuti Jack biar katanya bisa berkenalan dengan Amy. You're missing all this, Zach. Jack berbohong dengan menyebut bahwa ia sedang chatan dengan rekan kerjanya. Padahal Julia minta ditransfer 10 miliar jika Jack tidak mau diteror oleh Julia. Saat sudah berada di hotel, Jack benar-benar melihat keberadaan Julia. Namun ia menganggap mungkin itu mah cuma halu di tengah kebahagiaan Jack yang begitu mencintai istrinya. Tapi tiba-tiba ia kembali mendapatkan pesan dari Julia yang entah video apaan. Jesus Christ.
Christ. Hampir saja pesan dari Julia dilihat oleh Amy yang baru saja memesan kolak singkong. Sementara Jack dipesenin telur dadar dari enog buaya kesukaannya. Something that doesn't cause. Pagi yang cerah menjadi saksi kebahagiaan Jack dan Amy yang akan naik balon udara. Dan inilah Bang Harry, berjuluk si pawang angin yang sudah 10 tahun menjadi sopir balon udara. Sebelum berangkat seperti biasa, Harry memberikan briefing singkat, terutama akan keselamatan selama berada di langit nanti. Lalu di tengah persiapan, Julia benar-benar datang dan ternyata satu kloter bersama Jack dan Amy. Do not throw anything outside of. You're pregnant? No. Here's the ropes or the instruments. Timing is perfect. Jack seolah gak percaya melihat kelakuan Julia yang benar-benar mendatanginya. Tapi untungnya Julia bersikap seolah gak kenal terhadap Jack, terutama di hadapan Amy. Lalu setelah sesi perkenalan, tibalah waktunya Bang Harry menerbangkan balon. My dear, will you just take that corner, please? Are you ready? Mereka yang baru pertama kali naik balon udara dimanjakan oleh keindahan alam Swiss yang menyejukkan mata. Dan karena sudah berada di ketinggian, Julia mengaku bahwa ia pernah bertemu Jack sewaktu di kota Zurich. Akan tetapi Jack pura-pura gak tahu dan menyebut mungkin Julia salah orang. But I'm sure we can all get to know each other now. There are some champagne glasses Right. there. A fast rule line. When I'm in a hot air balloon. Mata Julia langsung tertuju ke sebilah pisau yang dibawa Harry. Ia pun masih menahan emosi karena Jack mengabaikan permintaan duit darinya. Hey! 9, but I'm sure this flight's gonna be. What'd you do? Oh, it's Amy mencoba akrab dengan Julia yang katanya tinggal di kota Zurich. Akan tetapi Jack langsung mengalihkan perhatian istrinya sebelum Julia ngoceh yang tidak-tidak. Selama itu pun Julia mencari kesempatan untuk bisa mendekat dan memeras Jack si pria tajir. It's the quickest way to. Done this job, Harry? Busy, so I ended up in the air. Harry mempersilahkan mereka untuk mengeluarkan suara emasnya mumpung tidak ada orang yang mendengarkan mereka. Hingga Amy pun tertarik mengeluarkan jeritan merdunya meskipun terkesan kayak suara Tarzan. I like that. Jack merasakan jeritan kekesalan Julia kepadanya. Keadaan ini membuat Jack bingung apalagi jika mengingat liburan bersama sang istri yang malah jadi terganggu. Julia yang sudah muak membuat sebuah catatan agar Jack segera mentransfer duit jika tidak mau liburan ini menjadi petaka. Akan tetapi Jack terlihat gak peduli karena ia gak mau berurusan dengan Julia di hadapan istrinya. Kekesalan Julia berbarengan dengan posisi balon yang mengarah ke sebuah tebing. Akan tetapi Bang Harry tahu apa yang harus ia lakukan. Harry? Amy mulai ketakutan saat balon udara sudah berada di kawasan tebing-tebing tinggi. Namun menurut Harry gak usah panik karena mereka masih berada di jalur yang semestinya. Kemudian Julia nyambit-nyambit perkenalannya dengan Jack semalam yang membuat Jack terlihat gugup seperti ini. Show your hand, you're gonna. I'm not following. Take care of what? Bukannya khawatir, si Harry malah girang karena burung yang matok ubun-ubun Amy adalah elang emas yang langka. Lalu Harry meminta semua orang agar menikmati perjalanan dan membicarakan masalah mereka saat sudah berada di bawah nanti. Tapi tetap saja Julia memaksa Jack agar menceritakan kejadian yang mereka nikmati semalam. really? No? Look at Désiré Dubois. So bubbly. Is that what it is? Karena Jack tetap bungkam, Julia lanjut ngomongin hubungan Amy dan Jack yang sedang hambar, plus membahas keguguran yang pernah dialami oleh Amy. Bahkan Julia tahu semua tentang Jack termasuk tompel imut di perutnya. He slept with me. Okay. Amy tidak menyangka jauh-jauh kerja di Swiss suaminya malah hobi nyelup seperti ini. Kemudian Jack menjelaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah mentraktir minum Julia doang. When did all this happen? Jack akhirnya memberitahu bahwa ia adalah korban pemerasan Julia yang minta duit 10 miliar kepadanya. Lalu ketika Amy bingung harus percaya sama siapa, Julia berkata bahwa Jack semalam mabuk berat hingga lupa dengan semua yang telah mereka Why are perbuat. we even arguing Don't about touch me. We need to
Some bullshit accusation. Bullshit. Saat balon terlalu tinggi, tibalah waktunya Harry untuk membuka ventilasi. Tapi tiba-tiba Julia berontak dan memaksa Jack untuk segera membayar servis jadah yang semalam ia berikan. Lanjut, Julia pun merusak radio agar tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatannya. We're gonna run out of oxygen, pass out. You made your point. Please. Oh, stop! Don't! Kelakuan si Julia malah membuatnya mendapatkan luka bakar yang serius. Bahkan kekacauan tadi membuat tali ventilasi putus dan membuat balon kini berada di ketinggian ekstrim. Tapi gak ada angin. Bang Harry memang bisa mengatasi masalah meskipun tali ventilasi kembali terlepas. Tapi bagi Julia, ia gak mau jika Bang Harry menurunkan balon, apalagi sampai memanggil bantuan di bawah nanti. It was an accident. Julia dengan watadosnya menyebut kejadian barusan hanyalah sebuah kecelakaan. Di saat itu pula balon yang semakin tinggi membuat mereka akhirnya kesulitan bernafas. Lalu saat semua orang mulai lemas, Amy akan berusaha mengambil tali ventilasi agar balon udara kembali turun ke ketinggian yang seharusnya. Don't, please, it's not safe. Minimnya oksigen membuat Amy akhirnya pingsan juga. Hingga dari ketiga orang ini, Amy adalah yang paling dekat dengan Tuhan. Balon perlahan turun berkat keberanian Amy yang muncul di waktu yang tepat. Lalu setelah mengambil tali ventilasi, Amy menyadarkan sang suami yang gak berguna. Amy sengaja biarkan balon terus turun agar mereka bisa mendarat sekalipun di daerah pegunungan. Kemudian Jack menyarankan agar mereka mengikat Julia sebelum Ciwi Dajjal ini kembali berulah. Jack meyakinkan Amy bahwa semua tuduhan Julia itu salah. Sementara informasi yang dikatakan Julia besar kemungkinan didapat dari Facebook, seperti tanda lahir di perut Jack yang dulu pernah ia upload. There. Yeah, I do want to believe you. Jack merasa lega melihat Amy yang lebih percaya kepadanya. Tapi tiba-tiba mereka baru sadar bahwa balon udara sedang mengarah ke sebuah gunung batu. Wait, is this closed? Amy terpaksa menutup kembali ventilasi agar balon udara bisa melewati gunung batu. Lalu mereka berusaha mengurangi beban balon di tengah kekesalan Jack yang ingin membuang Julia. Let's take this one too. Hey, watch out. Meskipun sudah membuang 3 tabung, balon udara masih kurang tinggi untuk bisa melewati gunung batu. Kemudian Jack menyuruh semua orang bersiap karena balon akan tetap mengalami tabrakan. Oh shit. Meskipun berhasil selamat, insiden barusan menimbulkan lubang besar pada balon. Kemudian mereka lanjut bertahan di tengah posisi balon yang terus melambung tinggi. Don't know why you targeted me. Jack heran dari sekian banyak pengunjung bar, kenapa dirinya yang dijadikan target pemerasan oleh Julia. Tapi sebelum Julia menjawab, mereka kembali panik saat balon udara bergerak masuk ke dalam awan. Is
Is this okay? Saat berada di tengah-tengah awan, Julia berniat untuk langsung menghabisi Jack. Lalu ketika Jack lanjut menginterogasinya, diam-diam Julia menggunakan pisau untuk membuka ikatan di tangannya. You killed my father. Ternyata Julia adalah anaknya Pak Herman yang memilih bundir setelah dipecat oleh Jack. Julia pun gak terima, apalagi saat Jack menyebut ayahnya cuma potongan sampah yang gak berguna. Jack membantah karena ia gak pernah berkata seperti itu. You know I read up on you. Amy berusaha netral di tengah konflik Jack dan Julia yang tidak ia mengerti. Lanjut ia menenangkan Julia yang terus ingin membalas kematian ayahnya. Nothing left, Julia! Please, stop. Stop. It's gonna be okay. Julia, just give me the knife. Julia langsung sekarat setelah ditampol tabung pemadam api oleh Jack. Tak lama kemudian Julia pun tewas sebelum menghabisi Jack yang merupakan tujuan Julia yang sebenarnya. You're here. Sorry. Setelah keluar dari kepulan awan, Amy panik sendiri karena balon masih kurang tinggi untuk bisa melewati gunung batu. Dimana semua itu karena lubang pada balon yang mengurangi tekanan udara panas. Ditambah lagi mesin pendorong malah mendadak gak bisa nyala. Honestly, she's freaking. Here, try that. Perjuangan Amy kembali berhasil menyelamatkan mereka. Lanjut mereka pun membuang segala macam benda agar balon udara bisa melewati komplek gunung batu dengan aman. We need to lose height. Mereka harus secepatnya menurunkan balon setelah Amy melihat arus angin yang begitu kencang di balik gunung. Kemudian Amy gercep membuka ventilasi yang sebelumnya sudah ia perbaiki. Lagi-lagi perjuangan Amy berhasil membuat mereka selamat dan menempatkan balon pada posisi yang aman. Tapi ketika melihat jasad Julia, Amy kasihan karena bagaimanapun juga wanita ini sangat peduli kepada ayahnya. Can you help me? I can't believe she's dead. Amy meminta penjelasan atas apa yang dilakukan Jack bersama Julia tadi malam. Sontak Jack pun emosi karena Amy masih saja gak percaya bahwa semalam ia hanya mentraktir Julia minum doang. It's not my fault. It's just normal. Zach! Abby! Zach! Amy kesal karena Jack sempat bengong daripada gercep menolongnya. Kemudian Jack meminta istrinya untuk jangan mengada-ngada dengan rasa cintanya yang begitu besar kepada Amy. Yeah, I'll always be there for you. Rintangan rupanya datang silih berganti di mana kali ini mereka dihadapkan dengan hujan badai. Jack pun bisa merasakan pergerakan balon yang mulai ketarik angin badai. Perhatian mereka tertuju ke bolongan balon yang membuat tekanan udara terus berkurang. Dan karena Jack yang terluka gak mungkin memperbaikinya, Amy terpaksa kembali turun tangan untuk menutup bolongan menggunakan tali. Let me help you. Oh shit. Setelah misi Amy berhasil, ia langsung mengamankan bolongan dengan mengikatkannya sekuat mungkin. Lalu tiba saatnya mereka memanggang udara di dalam balon agar bisa menjauhi badai. This is working! We're gonna hit that. We're gonna hit it. Akhirnya mereka selamat dari badai dan berhasil keluar dari komplek gunung batu. Mereka pun kini tinggal melanjutkan sisa perjalanan di tengah cuaca cerah yang seolah menyambut mereka.
Amy masih penasaran dengan apa yang dilakukan suaminya bersama Julia tadi malam. Lalu ia akan memeriksa isi HP Julia yang sepertinya masih berada di saku bajunya. Whoa, what are you doing? Jack gercep membuang HP Julia karena ia memang punya rahasia jadah tadi malam. Dan karena tidak menemukan HP Julia, Amy akhirnya meminta HP milik Jack. Dari pesan yang sudah dihapus, Amy menemukan sebuah video yang memperlihatkan momen jadah setelah Jack dan Julia berkenalan. Video ini pun sengaja dibuat Julia untuk menghancurkan rumah tangga Jack yang kala itu sedang marahan dengan Amy. Lalu di tengah kemesraan mereka, Jack membahas kelakuan bundir Pak Herman yang ia anggap sampah gak berguna di perusahaannya. You found what you were looking for. Terungkap sudah kelakuan Jack yang selama ini pandai mengumbar kata cinta kepada Amy. Dan karena sudah terbongkar, Jack pun akhirnya mengaku ia memang menikmati momen aduk songkol dengan Amy. Lagian ia sudah muak ditolak berhubungan badan oleh Amy yang sampai saat ini tidak bisa memberikannya anak. Lanjut, Jack pun meledek Amy yang tidak tahu malu karena kini sudah bisa hidup enak bersamanya. Padahal Amy dulunya adalah seorang guru PAUD yang kadang digaji, kadang enggak. You getting a fucking divorce. It's gonna be run very differently. Amy meminta cerai dan akan mengambil setengah dari harta milik Jack. Sontak Jack pun mulai panik dan meminta mereka untuk saling bermaafan. Bukannya fokus minta tolong, Jack malah mengancam dan akan menghabisi Amy jika ia berhasil selamat. Dan karena alasan itulah Amy punya sesuatu untuk menemani kepergian Jack ke alam baka. They'll take you down! Setelah semuanya berakhir, Amy tinggal menghadapi pendaratan yang entah bakalan seperti apa. Tapi setidaknya ia mengetahui sifat asli Jack meskipun menyayat hati. Siapa sangka niat untuk memperbaiki hubungan malah menjadi akhir dari rumah tangga Amy bersama Jack. Kisah mereka pun terbilang kompleks dan rumit, apalagi setelah kedatangan sosok Julia. Entah siapa yang harus disalahkan. Komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa klik tombol hype jika kalian terhibur dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.